Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini kita akan ngeflipin PC lagi nih. Nah, di build kali ini kita bakalan agak nyeleweng sedikit sih. Di konten kali ini kita bakalan pakai casing full ATX. Ini adalah dari Techwear Nexus Air Pro. Size-nya bisa dilihat sendiri ya, ini full ATX. Lalu di dalamnya juga kita udah dikasih PCIe Racer Gen 4. Udah gitu dikasih vertical GPU mount-nya juga ya kita di sini. Jadi nanti kita bakalan pasang GPU-nya dalam orientasi yang vertikal. Jadi nanti si GPU-nya bakalan ngadep ke arah depan kaca. Jadi lebih estetik aja gitu. Nah, dengan harga di kisaran 1 jutaan ini, si Techwear Nexus Air ini sebenarnya udah jadi salah satu pilihan yang paling worth it banget sih untuk di harga 1 jutaan ya. Karena dia udah dibekali 4 fan nih, kita udah di pre-install ya. Jadi kita nggak perlu lagi beli fan tambahan. Udah gitu kita udah ngedapetin Racer Gen 4 juga yang biasanya harganya ada di 700 ribuan. Udah gitu kita dapat vertical GPU mount-nya juga yang ya mungkin kisaran di harga 200 ribuan. Dan kalian juga bisa ngedapetin full ATX casing seperti ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi aja, kita langsung aja ke perkenalan parts yang lainnya ya. Oke, pertama-tama dari prosesor. Untuk prosesor kita bakalan pakai dari Intel. Ini adalah Intel i3 12100F. Mungkin kalian bertanya kenapa kok pakai i3 ya di sini. Nah, di build kali ini kita akan mencoba nge-overclock si i3 12100F ini dengan metode BCLK overclock ya. Nah, untuk performanya sebenarnya kalau udah di overclock ini bisa bakalan nyaingin Intel i7 12700 sekalipun. Nah, makanya Intel i3 ini kalau disandingin dengan motherboard yang bisa nge-BCLK overclock, ini bakalan jadi salah satu build yang paling worth it banget untuk performa gamingnya. Untuk spesifikasinya dia ada di 4 core dan 8 thread. Udah gitu si busnya ini sebenarnya bisa sampai ke 4,2 GHz. Nah, tapi di build ini nanti kita bakalan coba nge-overclock ke 5 GHz kalau nggak ke 5,1 GHz biar performanya makin keluar dan makin worth it buat dibeli. Oke, begitu dari prosesornya. Nah, untuk motherboardnya ini kita harus pakai motherboard yang bisa BCLK overclock juga ya. Jadi makanya kita jatuh ke pilihannya ke B660 MPG Riptide dari ASRock. Nah, untuk ASRock ini sebenarnya agak melenceng juga dari estetik ya. Sebenarnya kita pengen cari yang warna putih-putih. Cuman kalau yang warna putih itu harganya lumayan cukup mahal ya. Kita harus beli MSI Mortar Max Wi-Fi, itu harganya bisa 1 juta lebih mahal daripada yang Riptide ini. Nah, untuk performanya sebenarnya udah bisa BCLK overclock juga seperti MSI Mortar Max ya. Dan si power phase-nya juga udah lumayan banyak banget, ini ada di 15. Jadi untuk performa overclocknya ya yang pastinya bakalan jauh lebih aman lah ya. Nah, untuk input outputnya juga udah cukup lumayan banyak ya. USB-nya ini ada 8 buah. Jadi untuk USB 2-nya ada 4 dan USB 3-nya juga ada 4. Terus ada 2,5 gigabit LAN juga ya, samalah seperti ada juga HDMI, DisplayPort output dan input output untuk audio. Oke, begitu dari motherboardnya, langsung aja kita ke RAM. Nah, untuk RAM kita bakalan pilih dari tim T-Force Extreme ARGB. Kita bakalan pakai kapasitas di 32 GB dengan speednya 3200 MHz. Nah, untuk RAM-nya juga kita pilih yang warna putih ya, karena emang ya nyamain dengan estetik dari casing juga, kita pakai warna putih juga. Nah, oke, dari pilihan RAM seperti itu. Lalu next kita ke storage. Nah, untuk storage kita bakalan pakai SSD NVMe dari Adata XPG. Ini pakai yang GMX S70. Kita kapasitasnya pakai di 512 GB. Nah, untuk speed performance-nya juga udah cukup kenceng banget ya. Untuk di read-nya dia ada di 7400 MB per detik. Lalu untuk write-nya atau enggak untuk nulis datanya dia bisa sampai 6800 MB per detik. Jadi udah yang pasti ini kenceng banget untuk sistem dan untuk mungkin beberapa games yang mau diinstal di drive C-nya langsung. Nah, lalu lanjut kita ke GPU. Nah, untuk GPU yang kita pakai di sini adalah dari GeForce RTX 3070. Kita pakai dari vendor iGame yang seri Advance. Nah, di sini kita akan custom sedikit warnanya. Ini seharusnya warnanya merah, tapi udah saya repaint jadi warna putih. Kenapa di repaint? Ya karena biar estetiknya masuk ke dalam build ini. Jadi biar nggak terlalu belang banget ya. Nah, untuk performanya sendiri 3070 udah solid banget untuk di gaming di 1440. Jadi udah jelas worth banget misalkan kalian mau fokusnya di gaming di 1440. Udah gitu udah punya ray tracing juga, jadi performanya udah oke banget. Walaupun sebenarnya size VRAM-nya ini hanya 8GB, tapi nggak usah khawatir. Yang pasti udah cukup banget untuk gaming di 1440 dengan setting ultra-ultraan. Nah, untuk TDP-nya sendiri dia ada di 225 watt, tapi biasanya dia cuma narik di sekitar 200 watt.
Tapi misalkan mau lebih adem lagi, nanti kita bisa undervolt dan coba kita overclock juga. Oke, lalu untuk nge-overclock yang pastinya kita bakalan butuh cooler yang lebih bagus. Jadi maka dari itu kita bakalan pakai all-in-one liquid cooler dari Cooler Master. Ini adalah Master Liquid ML240L versi 2 ARGB. Jadi ini udah warna putih juga. Jadi yang pasti sebenarnya udah cukup banget ya untuk Intel i3 yang cuman full loadnya di sekitaran 90 watt gitu. Nah, jadi untuk sebenarnya untuk 100 watt sendiri sebenarnya masih enteng banget ya untuk sekelas cooler yang 240 mili seperti ini. Makanya kita bakalan pakai ini. Selain kita ngejar estetiknya juga, kita bakalan ngejar performanya juga biar bisa nge-overclock si i3 biar makin worth it untuk dibeli. Oke, next kita ke jantung PC-nya atau enggak power supply, kita bakalan pilih dari merek Cougar. Ini yang seri GEX, jadi ini yang udah gold, full modular, udah gitu kapasitasnya juga udah cukup gede ya. Kita pakai kapasitas yang 750 watt di build ini. Kenapa kita pilih 750 watt? Karena emang jaga-jaga bila kalian mau nge-upgrade si prosesornya dari Intel i3 bisa sampai i7 sekalipun gitu. Untuk efisiensinya sendiri dia udah 80 plus gold ya. Jadi udah nggak perlu lagi dengan kualitas internal juga, karena emang di bagian dalamannya juga ini udah full 100% Japanese kapasitor. Lalu untuk kabelnya juga dia udah full modular, jadi bakalan lebih rapih ke buildnya. Yang terakhir adalah penjelasan casing ya. Yang casing bakalan kita pakai ini adalah dari Tecware, ini adalah seri Nexus Air Pro. Jadi si Tecware Nexus Air Pro ini menjadi salah satu pilihan yang menurut saya paling worth it di harganya ya, di sekitaran 1,2 jutaan ini. Kalian bisa ngedapetin casing full ATX. Udah gitu kalian bisa ngedapetin PCIe Riser Gen 4 yang harganya mungkin kalau standarnya ini ada di sekitaran 600 sampai 700 ribuan. Lalu kalian juga dikasih gratis juga bracket vertikal. Jadi misalkan kalau mau showcase si GPU-nya bakalan bisa lebih oke. Itu juga dikasih gratis. Yang mungkin harganya di sekitaran 100 sampai 200 ribuan lah ya untuk bracketnya doang. Lalu kalian juga dikasih 4 buah fan gratis walaupun nggak ARGB ya. Di sini kita dikasihnya fan polos aja. Kalau misalkan kita hitung-hitung fan 4 buah ini bisa di harga sekitaran 200 ribuan, anggap aja 50 ribuan satunya. Value-nya itu sendiri aja dari kita hitung-hitung dari kipas di harga 200 ribu, terus kita hitung bracket di harga 200 ribu, terus kita hitung juga riser di harga 700 ribu. Ini udah mepetin harga 1,1 gitu ya. Itu kita belum ngitung si casingnya. Kebayang ya, jadi dengan harga 1,2 juta kalian bisa dapetin itu semua udah beserta casingnya gitu. Nah, untuk kompatibilitasnya di bagian depan kita sebenarnya bisa pakai radiator yang 360 mili, tapi kita bakalan pakai yang 240, jadi kita bakalan simpen di bagian atas. Lalu untuk fan-nya juga kita bakalan ganti ya, karena kita mau setting RGB semuanya. Jadi kita bakalan ganti pakai dark flash. Jadi si build-nya bakalan lebih estetik lagi karena kita bakalan RGB-RGB-an juga sih di sini. Nah, begitu untuk pilihan-pilihan parts yang dipakai di build ini. Untuk total build-nya kita bakalan cantumin di layar sekarang. Nah, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita nge-build. Tapi dengan disclaimer, nanti bakalan ada segmen overclocking di bagian setelah nge-build. Soalnya kita di build ini bakalan nge-overclock semuanya. Kita akan nge-overclock prosesor, kita akan nge-overclock si RAM-nya juga. Dan kita bakalan ngecoba nge-undervolt dan nge-overclock si RTX 3070 biar semuanya performanya bisa keluar, dan nanti kita coba benchmark hasilnya dengan setting standar dan dengan setting overclock. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita nge-build sekarang.
udah di setting ya. Jadi ini kita pakai B660, pakai Intel Gen-nya yang 12100. Terus kita prosesor speednya masih standar lah ya. Jadi ini kita udah bisa ngedapetin di core ratio-nya kita pakai all core. Terus si all core-nya kita setting di 41 multiplier-nya. Lalu CPU cache-nya kita di multiplier di 32, soalnya kalau di 41 ini bakalan nge-crash dan nggak bakal stabil. Jadinya kita setting di 32, lebih dari itu biasanya nge-crash sih, soalnya kita bawaannya 3,9 GHz ya di sini. Lalu untuk P-core kita standarnya ada di 4,3, ini cuma belum dirubah aja. Ini jadi 125. Nah, kelihatan kan jadi berubahnya jadi 5,1 GHz. 5,125, terus si cache-nya di 4 GHz. Nah, untuk voltage-nya kita bakalan pakai fixed mode, dan fixed voltage-nya kita setting di 1,2, jadi ya lebih stabil lah ke voltage-nya gitu. Sip, gitu, langsung aja kita save, langsung run. Oke, alhamdulillah buildnya sekarang udah beres. Jadi gimana menurut kalian, looksnya udah oke banget gak sih? Karena kelihatannya lebih estetik mungkin karena ada vertical GPU mount-nya ya. Jadi kita emang sengaja banget, dan kita juga nge-repaint ini si ring ini di bagian tengah sengaja kita warnain putih, soalnya kan bawaannya warna merah. Kalau warna merah gagal estetiknya gitu. Cuman emang agak disayangkan di bagian motherboard kita warnanya hitam. Nah, di build ini kita udah nge-overclock juga di 5,125 GHz. Lalu RAM speed-nya kita up juga ke 3333, bawaannya kan 3200. Lalu untuk temperaturnya juga untuk di overclock ini mungkin di heavy load ini di sekitaran 80 masih aman lah ya. Dan seperti yang tadi udah kita testing juga, kita testing di 1080 dan 1440, cuman kita tes cuma di 3 games aja ya. Secara performa gaming udah cocok banget lah ya. Untuk RTX 3070 gaming di 1080 dan di 1440 itu udah easy banget. Tadi juga kita benchmark juga bisa ngedapetin 60 fps lebih lah ya, bahkan nyampe 100 fps. Ini dalam kondisi kita nggak nyalain DLSS, kalau nggak upscaling apapun gitu. Apalagi misalkan kalian nanti nyalain DLSS, yang pasti bakalan bisa bahkan main di 4K sekalipun gitu. So, jadi gimana menurut kalian untuk build kali ini, worth dibeli atau enggak? Please komentar di bawah ya. Nah, begitu hasil Flipin PC kita kali ini. Bagi kalian yang mau beli hasil Flipin PC ini, kalian bisa cek di Tokopedia saya, ada di deskripsi linknya. Nah, lalu untuk misalkan kalian yang mau rakit custom atau misalkan pengen spek dengan berapa juta, bisa kontak saya, juga ada linknya di deskripsi. Oke, begitu hasil video kali ini. Like bila kalian suka dan dislike bila kalian gak suka. Nama saya Lambang, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.